Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pak Yoyo Guru SD dan saya tidak akan henti-hentinya membagikan pengalaman saya tentang Chromebook. Masih tentang Chromebook ya teman-teman. Kalau kemarin gambaran singkat, sekarang saya buka langsung, saya rekam langsung dari Chromebook seperti apa Chromebook itu. Yang pengen belajar, yuk kita mulai belajar kita hari ini. Yang pertama kita akan belajar mulai dari taskbarnya di sini teman-teman. Ya, kalau teman-teman punya Chromebook pasti langsung seperti ini. Pasti ada ini Merdeka Belajar, Rumah Belajar, dan ya kalau ini bisa diganti ya. Dan kemudian untuk aplikasi yang lain nanti saya jelaskan. Oke, kita ke kanan dulu. Di sini ada pilihan menunya. Nah, di sini ada WiFi, screenshot. Nah, kalau mau ngerekam pakainya screenshot ini teman-teman. Ya, kemudian ada ini jangan diganggu. Ini nanti mungkin seperti mode pesawat. Bluetoothnya juga mudah connect. Transmisikan ini biasanya kalau misalnya punya TV Android atau TV yang berbasis aplikasi dari IndiHome seperti itu biasanya langsung connect. Aksesibilitas, kemudian ini banyak, kemudian pengaturan di sini logout, dan logout ini langsung keluar, nanti masuk pakai ID belajar lagi. Kalau di sini untuk mematikan restart atau logout juga ada lagi. Itu dari menu-menu di sebelah kanan. Kalau mematikan klik yang sini ya, bukan di start menu. Sekarang kita menuju ke start menunya. Nah, kalau di start menu teman-teman klik seperti ini, hampir sama seperti di Windows ya, cuma ini kita tidak akan menemukan Word atau Excel ya. Nah, kita lihat dari yang pertama di sini ada visor. Tidak yang di atas ya, tapi yang di sini dulu. Kalau yang ini yang sering dibuka. Ada visor, Merdeka Belajar pasti ada. WhatsApp ini tambahan, visor ini tambahan, Rumah Belajar bawaan, Pindai ini baru dari updatean yang terbaru. Chrome pasti ada karena Chromebook aplikasi utamanya Chrome, semua dibuka di Chrome. Play Store, buka Play Store itu paling hanya ada beberapa aplikasi saja, paling hanya Merdeka Belajar itu. File, nah ini yang paling penting, file. Katanya kalau pakai Chromebook nggak bisa buka file. Siapa bilang? Ini dari Gmail sampai YouTube semua ini Google Workspace, jadi semuanya buka di Chrome. Nah, kamera, kita ke kamera, kita lihat kameranya. Kameranya istimewa, bagus. Nah, ini kamera depan, bisa foto, bisa video, bisa diputar 360 derajat. Nah, ini bisa putar-putar. Nah, gini teman-teman. Ya, ini tentang kamera, bisa ambil foto. Enak kan? Kameranya bagus banget. Berapa megapiksel saya kurang hafal ya. Oke, kembali ke start menu. Percetakan, untuk pencetakan teman-teman tidak bisa cetak langsung pakai USB, walaupun sudah ada USB-nya, karena tidak bisa install printer. Printer hanya bisa melalui printer yang bisa WiFi. Contohnya di sekolah ada Epson L565 series, ini bisa WiFi langsung sehingga bisa. Tapi kalau printer-printer biasa yang belum bisa WiFi tidak bisa digunakan. Jadi Chromebook harus untuk ngeprint harus pakai ini, atau kalau tidak copy file kemudian di print melalui komputer atau laptop Windows gitu. Nah, ini tentang printer. Oke ya. Pintasan, Google Maps, setelan biasa, jelas saya kalkulator semua ini. Galeri. Nah, ada bisa nyimpan foto, lagu dan berbagai macam. Kita kembali ke file dulu. Nah, di sini. Nah, untuk file yang bilang bingung di Chromebook nggak bisa nyimpen file, itu hanya hoax. Ini kita lihat
semua file bisa kita buka di sini. Nah, istimewanya lagi teman-teman, kita bisa lihat kalau di scroll ke bawah dengan 2 jari ditarik ke bawah ya, di bagian ini ya, kita bisa menemukan Google Drive. Jadi file-file yang kita miliki bisa langsung ke Google Drive hanya dengan cara diseret. Contoh nih, saya punya file CGP ya, file CGP akan saya upload ke Google Drive. Jadi nggak usah buka-buka, sulit-sulit buka, ini saya langsung masuk. Misalnya saya punya jurnal refleksi, saya akan masukkan ke CGP misalnya, tinggal tarik saja, salin. Sudah selesai, teman-teman buka di Google Drive, itu sudah langsung masuk. Inilah keistimewaannya Chromebook ya, jadi kita bisa simpan. Dan penyimpanannya untuk akun Belajar ID teman-teman itu sekitar 500 MB ya. Coba kita cek. Nah, kita lihat di sini, atau teman-teman bisa lewat sini kalau mau ke Google Drive. Kita cek berapa penyimpanannya ya, storage-nya. Nah, 100 GB sekarang. Dulu 1 tera, kemudian turun 500 GB, sekarang 100 GB. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti akan saya jelaskan di video yang lain karena cukup panjang ya alasannya ya. Kenapa kok dulu 1 tera sekarang turun hanya 100 GB saja. Terus nanti apa yang terjadi kalau kita sudah tidak jadi guru, filenya kemana? Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, ini tentang Google Drive ya. Nah, ini tadi jurnal refleksi ini saya upload pada saat saya membuat video ini 2153, sekarang 2154. Nah, langsung masuk kan? Nah, gini. Nah, inilah salah satu enaknya pakai Chromebook. Kemudian bagaimana dengan Google Docs? Bagaimana dengan Google Docs, kemudian dengan Google Spreadsheet, kemudian ada lagi apa ya, Google Slides ya. Nah, itu kalau dibahas tutorialnya mungkin di YouTube yang lain sudah banyak ya. Tapi secara penjelasan secara gambaran aja, kalau Google Dokumen ini hampir sama kayak kayak Word, pernah saya jelaskan. Slides juga sama seperti PowerPoint. Sheets ini seperti Excel. Jadi ya sudah lengkap. Nah, selain itu teman-teman, semua aplikasi kalau kita buka lewatnya sini, lewatnya Chromebook, kecuali ada aplikasi, contoh yang saya install di sini adalah Pfizer. Pfizer ini untuk menghubungkan laptop dan HP. Jadi layar HP kita bisa ditampilkan di sini. Udah ada di video saya salah satu yang lain. Kemudian WhatsApp bisa kita install sekarang di sini. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang kalau di-download ada pilihan Chrome-nya. Contoh nih Pfizer.io. Kalau kita mau download, nih download, ada browser. Jadi kalau ada browser Chrome-nya pasti bisa kita install langsung. Gitu. Ya, ini tentang aplikasi-aplikasi. Nah, bagaimana tentang ini Merdeka Belajar? Nah, kalau Merdeka Belajar ini bentuknya aplikasi sendiri, berdiri sendiri, tidak lewat Chromebook. Nah, kita bisa gunakan mode ponsel, kita bisa gunakan mode tablet. Nah, ini untuk Merdeka Belajar dan lebih cepat, lebih mudah, dan pokoknya enak lah dibandingkan pakai laptop. Untuk buka Merdeka Belajar ini lebih cepat.
Nah, kenapa saya pakai ini untuk harian? Ya karena di sekolah terutama ada printer WiFi. Kemudian di sekolah laptopnya internetnya lelet. Jadi kalau pakai Chromebook ini penerimaan sinyalnya lebih kuat sehingga ya jadi lebih cepat, download lebih cepat, kemudian YouTube juga lebih cepat. Saya seneng kerja cepat gitu, buka langsung nyala gitu ya, jadi saya pakai ini. Kemudian Google Dokumen ini juga sering saya buka, makanya file di Google Drive saya itu banyak. Ini contoh file dari Google Dokumen. Nah, jadi kalau teman-teman buka Google Dokumen semuanya akan tersimpan di sini. Nah, ini semuanya awalnya dari Word, saya buka di Google Dokumen. Nah, untuk video berikutnya nanti saya akan coba bikin video tentang Google Dokumen, Google Slides, sama Google Sheets. Nah, itu keuntungannya apa saja berdasarkan yang pernah saya pelajari. Mungkin kalau kurang-kurang ya dimaafkan. Oke teman-teman, tentang sekilas tentang apa yang ada di Chromebook. Jadi teman-teman kalau mau digunakan untuk sehari-hari menurut saya recommended. Hanya saja perlu penyesuaian sendiri lagi aja. Kalau ada internet di sekolahan, walaupun internetnya lelet, pasti masih bisa. Kecepatan internet di sekolah saya itu cuma 1 MB, tapi untuk digunakan di Chromebook ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang punya Chromebook, sekali lagi saya sampaikan jangan dianggurin ya. Oke, sakit dianggurin. Terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga membuat teman-teman tercerahkan dan terbantu. Terima kasih, sampai jumpa.